Halo, selamat datang kembali di channel saya, Monster Den. Bersama saya Denny. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa agenda, yaitu pertama tentang file system, Linux file system. Kemudian kita akan membahas tentang directory Linux, termasuk fungsi-fungsinya, bagaimana. Kemudian kita akan membahas tentang perintah atau komen dasar Linux yang umum digunakan. Oke, langsung saja kita akan, sebelumnya yang belum barangkali untuk mengikuti tutorial kali ini, kita akan menggunakan CentOS Linux 8 base. CentOS Linux 8 base ini sudah saya install di VirtualBox saya, dan kemudian saya punya local DVD repository yang referensinya ke CentOS 8 ini. Pertama kita akan install. Kita sudah menginstall sebelumnya, jadi kita akan clone saja CentOS 8 base ini. Kita kasih nama dengan nama server 1. Direktorinya saya pakai VM. Saya kasih nama server 1. Oke. Kemudian saya akan generate MAC address untuk yang clone yang baru. Kemudian saya akan link clone. Link clone berarti saya hanya mengambil beberapa properties dari original virtual machine, sedangkan full clone yaitu exact copy sesuai dengan aslinya virtual machine yang kita punya. Saya akan link clone saja, jadi hanya beberapa parameter saja yang di-generate ulang, seperti MAC address, kemudian pengenal identitas mesin ya lainnya. Oke, sudah di-create server 1. Kita akan start di sini. Oke. Untuk network settingnya, kita akan set ke bridge adapter ke Ethernet network saya. Oke, sebelumnya kita akan konfigurasi dulu clone Linux yang barusan kita buat. Passwordnya, oke. Passwordnya ini sama seperti password original dari CentOS 8 base ini. Oke, tidak ada perubahan. Seperti kita lihat, hostname, saya tidak punya hostname di sini. Kemudian juga tidak ada IP address untuk network ini. Kita akan set pertama hostname-nya dengan command hostname ctl. Help saja kalau tidak tahu fungsinya bagaimana. Hostname ctl, set hostname, kasih nama, berikan namanya di akhir. Oke. Hostname ctl, set hostname, kita kasih nama
server 1 dot lokal. Sorry, teks nama lab.lokal. Kita lihat penamaan sebelumnya untuk CentOS 8. Nanti ini bisa kita ubah. Oke. Hostname. Oke, kalau kita exit, ya itu akan berubah menjadi nama satu-satu. Kemudian kita lihat status SE Linux itu aktif, jadi kita akan disable. Oke, kemudian kita akan edit /etc SE Linux config. Ini saya akan set ke disable. Saya copy, saya ketikkan komen YY atau YY 2 kali, YY, kemudian saya ketikkan huruf P kecil, itu artinya Yankee, YANK, yang, itu copy satu line, kemudian P artinya paste satu line, kemudian pencet I untuk insert dan insert mode, dan saya ketikkan tanda pagar, tanda hash untuk mendisable line tersebut. Kemudian yang enforcing ini saya akan ubah menjadi disable. Oke. Kemudian SE Linux type-nya saya akan set ke minimum. Oke, kemudian saya reboot sistem. Oke. Ini yang repository kita sebelumnya yang kita buat pada kesempatan sebelumnya. Hostname repo.local. Oke, tidak masalah. Oke. Kita cek alokasi IP address. Di sini IP address-nya 050. Oke, berarti saya akan kasih nama ini server 1.61, saya kasih nama. Oke, kasih nama root, maksudnya hostname. Saya set hostname CTL, set hostname. Ini saya samakan dengan virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya, server 1.local. Oke, kita exit, masuk lagi, hostname, perfect. Oke, berikutnya kita set IP address. Saya pakai command nmcli. Kalau bingung nmcli, ketik saja nmcli, kemudian dia akan menampilkan status untuk nmcli saja. Di sini kita bisa lihat nmcli device show atau nmcli connection show. Oke, kita akan lihat show untuk device. Ini device yang tersedia di sini, ada INPS 0 dan L0. Ini sejalan dengan hasil output dari IP link, yaitu dia menampilkan ada interface device L0 sama INP 0S3. Seperti lihat di sini, general device INP 0S3 dan L0. Oke, kita bisa men-setting ini dengan nmcli connection. Kita lihat dulu show.
Ya, di sini belum, artinya masih belum belum aktif connectionnya. Kita akan ubah connection, kita akan help, ada modify, ada show, ada edit. Kita akan edit np0s3. Oke, print. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini connection name-nya, connection ID np0s3. Untuk IP address-nya, IP address versi import method ini auto, artinya DHCP, tapi saya tidak punya DHCP aktif di komputer saya, di jaringan saya, dan saya pinginnya dia set manual, karena saya tidak mau IP ini diberikan di dalam range DHCP di dalam jaringan saya. Saya akan ubah set IP version 4. Kita bisa ketik tab ya. Di keyboard ada tanda kunci tab, TAB di atas caps lock. Nah, ini tab 2 kali dia akan menampilkan pelengkap berikutnya, pelengkap komen berikutnya. Set IP versi 4, address. Kita set method dulu. Metodenya pilihannya apa sih? Tab 2 kali. Ada auto, disable, link lokal, manual, dan share. Kita ngasih manual. Oke, kemudian set IP version 4, address. Saya kasih nama 192.168.0 titik, tadi saya mau kasih nama 61/24. Oke, kemudian set IP version 4 gateway 192.168.0.1. Kemudian saya akan set ini supaya dia otomatis berjalan setiap kali mesinnya dijalankan. Saya akan set, kita lihat di atas, di sini connection auto connect itu saya set 0 ya sebelumnya. By default dia setnya no, kita akan set ke aktif. Set connection auto connect, yes. Oke, selesai. Kita print, coba lihat. Nah, sudah ada di sini IP address manual, kemudian auto connect-nya sudah yes. Oke, berikutnya kita save. Sebelum save kita bisa verify. Oke, kemudian kita save. Save ini akan mengaktifkan konfigurasi ini secara langsung saat ini juga. Oke, kemudian exit, quit. Oke, kita ketikkan nm cli connection show. Oke, ini sudah aktif hijau. Kemudian bisa melihat oke, kita bisa lihat di IP address. Ini sudah dapat IP address 61. Kita sudah bisa kita bisa ping 50 ini dari repository kita bisa, dan kita bisa ping 192 atau 68.0.1. Oke, sudah bisa. Oke, lanjut ke agenda kita tentang Linux file system, standarisasi file system untuk Linux. Oke, untuk Linux kita di sini membahas tentang CentOS. CentOS turunan dari Red Hat Linux. Sebenarnya semua Linux itu punya merujuk pada standarisasi file system yang sama. Standarisasi file system itu gimana? Itu bagaimana
file dan directory itu di-manage di dalam sistem Linux itu sendiri. Nah, di Linux itu ada namanya file system hierarchy standar. File system hierarchy standar ini spesifikasi yang di uh, yang ditemukan, yang sudah dibahas oleh pengguna-pengguna Linux sebelumnya dari tahun 2004 ini file system versi 23. Jadi mereka mengadakan konferensi, kemudian mereka memutuskan ya sebaiknya standar Linux itu seperti ini. Nah, apa saja yang dibahas dalam file system hierarchy standar? Nah, ini rujukannya itu adalah versi standar versi 23. Ini yang pertama kali dipublish di tahun 2004. Nah, semenjak tahun itu distro-distro Linux seperti CentOS, Red Hat, kemudian Debian, apalagi OpenSUSE, SUSE, kemudian macam-macam distro Linux itu mengikuti standar ini. Sampai pada tahun 2015 versi standar versi 3 itu diperkenalkan, yaitu masih rujukannya masih lebih kurang sama dengan versi 2004, tidak terlalu banyak perbedaan. Kita bisa lihat dari versi standar versi 3 yang terbaru. Nah, apa saja yang root file system itu apa saja untuk Linux. Nah, di Linux itu ada ada file system yang file atau direkturnya itu shareable, artinya bisa digunakan oleh banyak pengguna seperti ini. Ada yang static. Yang static itu ada shareable dan ada yang unshareable. Unshareable itu seperti konfigurasi etc. /etc, kemudian /boot. Ini tidak semua pengguna itu bisa pakai. Ini hanya root saja yang bisa mengaksesnya. Kemudian yang shareable itu seperti /usr, /opt. /usr ini USR kepanjangan dari Unix System Resources, bukan user ya, tapi Unix System Resources. Kemudian /opt itu adalah optional directory. Kemudian yang dari yang shareable dan unshareable. Yang unshareable lagi contohnya itu seperti /proc. /proc itu hanya bisa dimiliki oleh root saja, user root, tidak bisa oleh pengguna lain. Kemudian yang /proc itu jenisnya adalah variable file system. Nah, lanjut saja, kita pelan-pelan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu ada /bin, /boot, /dev, /etc, home, lib, kemudian lib lib 64 biasanya, lib 64, kemudian media, mnt, opt. Oke, ini kita cek di sini langsung. Ada komen di Linux namanya ls. ls itu adalah list, command list, komen untuk menampilkan file directory di dalam sistem Linux. Nah, untuk tahu tentang komen ini, kayak kita tinggal ls spasi --help. Kita bisa lihat ini informasi tentang helpnya ini bagaimana. Nah, ini untuk scroll ke atas, tekan tombol shift, tahan, kemudian page up, geser ke atas. Ya, kita bisa lihat yang sebelumnya. Atau kalau mau lebih satu halaman, ya let's help spasi, kasih tombol pipe seperti ini, karakter pipe, spasi less, less. Oke. Nah, ini kita bisa berpindah atas bawah dengan tombol panah atas bawah, atau page up, page down, tidak perlu pakai shift. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ls, bagaimana cara menggunakannya. ls adalah list information about file, adalah menampilkan informasi tentang files di dalam Linux. Nah, kalau kita ketikkan ls saja, ya dia akan menampilkan directory
file di tempat di mana direktori dia berada saat ini. PWD adalah print on directory. Jadi menampilkan direktori saat ini. Kalau saya ketikkan PWD berarti posisi saya ada di /root, berarti saya ada di direktori /root. /root itu garis miring root ya. Nah, kalau saya pencetkan ls enter saja, nah itu akan menampilkan isi dari /root itu. Sama seperti kita ketikkan ls/root. Nah, hasilnya juga akan sama. Nah, kemudian ada perintah namanya cd. cd, nah gini kita cari tahu cd itu apa. Oke. cd adalah change the shell working directory. cd adalah berpindah, mengubah direktori tempat di mana kita bekerja saat ini. Nah, saat ini kita sedang bekerja di pwd print working directory, itu kita sedang bekerja di /root. Kalau saya ketikkan cd / saya akan berpindah ke direktori /. Kemudian saya ketikkan pwd print working directory. Nah, saya sedang di direktori /. Kemudian saya tampilkan isinya ls. Nah, ini apa bedanya? Tadi saya di /root, saya lihat ada anaconda, ini file, tapi kenapa tidak berwarna? Kemudian di /, saya lihat seperti ini, loh, ini berwarna, ini apa? Nah, ini macam-macam tipe file di Linux. Oke, kita akan bahas setelah kita bahas file system nantinya. Oke, untuk ls ada command ls-l. Oke, -l ini menampilkan direktori, menampilkan list file system secara berikut properties umumnya. Properties umumnya seperti permissionnya di depan, kemudian ownernya siapa, root, kemudian ada berapa banyak linknya, kemudian size-nya, kemudian juga kapan dibuat, kapan dimodifikasi. Oke. Nah, dan di dalam Linux seperti teman-teman lihat, dari direktori / di Linux itu ada direktori bin, boot, dev, etc, home, lib, lib64, media, mnt, opt, proc, root, run, sbin, srv, sys, tmp, usr, dan var. Nah, semua direktori ini ada fungsinya masing-masing. Di Linux itu semua tipe file atau semua file itu ada diletakkan sesuai dengan peruntukan tempatnya. Apakah dikategorikan sebagai kita back yang ini. Oke. Apakah dia itu termasuk static file? Apakah dia itu variable file? Contoh, kalau kita static file, contohnya adalah static file yang bisa dibagikan kepada pengguna lain, maka itu akan disimpan di /usr. Oke, /usr, static file. Nah, biasanya ini yang menyangkut file system. Oke, bukan menyangkut data pengguna. Oke, data pengguna semuanya disimpan di /home. Oke, kemudian yang static file contoh lagi adalah /opt. /opt ini static file disimpan di sini. Apa yang disimpan sih? Yang menyangkut file system. Menyangkut file system ini maksudnya apa? Yang menyangkut fungsi dari Linux itu sendiri. Termasuk di situ adalah aplikasi-aplikasi. Jadi kalau kita punya aplikasi seperti X Windows System, oke, itu akan disimpan di /usr atau di /opt. Kemudian ada aplikasi, katakan kita ada aplikasi, kita install Google Chrome atau kita install Firefox, maka itu akan diinstal entah di /usr atau di /opt. Oke. Nah, kenapa saya bilang entah itu diinstal di USR atau di /opt? Karena itu tergantung masing-masing distro Linux-nya. Ada mereka yang menganggap satu aplikasi itu sangat penting sehingga harus ditaruh di /usr. Ada yang menganggap, oh ini nggak masalah, tidak perlu ada di /usr, saya bisa simpan di /opt. Oke, ini adalah priority. Biasa yang dalam /usr itu yang menyangkut file system, yang menyangkut Linux itu sendiri.
contoh aplikasi-aplikasi yang kalau tidak ada aplikasi itu maka Linuxnya akan berjalan dengan tidak normal. Contoh ya seperti X Windows tadi. Terus itu yang contohnya lagi kalau games ya, games itu biasa di mana? Kalau menurut penggunaannya ya game itu kalau tidak ada game itu ya file system tetap akan bisa berjalan normal, Linux akan tetap berjalan normal. Karena itu dia tidak perlu ada di /usr, tapi dia disimpan di /opt. Oke. Kemudian ada directory bin dan sbin. Nah, di sini bin ini ini ada kalau di CentOS atau Red Hat based Linux itu mereka akan melink file bin ini ke USR bin, artinya di dalam USR mana tadi USR bin. Saya tahu ini link dari mana. Pertama, saya lihat ada tanda panah seperti ini. Oke. Yang kedua, saya lihat di depan ketika saya ls-l slash ls min l spasi slash, saya lihat L di depannya. L ini adalah link. Oke. Berarti ini adalah link. Link ini seperti shortcut di dalam Windows. Oke. Jadi, ketika orang mengakses directory bin, maka yang diakses sebenarnya isi dari directory USR bin. Coba kita lihat ls bin. Nah, seperti ini isinya. Oke. ls/usr/bin. Isinya juga seperti ini. Isinya sama. Oke. Kita lihat ls/bin wc wc word count ini untuk menghitung karakter atau line, -l untuk menghitung jumlah barisnya ada berapa. Ada 730. Nah, kalau di /usr/bin ada berapa? Sama 730. Jadi ini referensinya sama. Oke. Kemudian ada directory sbin. Sbin ini juga referensinya kan USR sbin. Oke. Nah, di sini kita lihat bin dan sbin. Apa sebenarnya isi yang di dalam directory bin dan sbin? Secara aturan standar file system, /bin itu hanya essential user command. Hanya essential user command. Artinya user command adalah perintah-perintah yang kalau tidak ada perintah ini maka Linuxnya nggak jalan. Oke. Contoh komennya itu ya seperti ini. Komen-komen sangat dasar. ls, mkdir, mknode, pwd, ini komen-komen sangat dasar untuk Linux. Oke. Nah, ini kan seperti teman-teman lihat ini nggak banyak sebenarnya komen-komen dasar ini. Oke. Tapi kenapa di sini di USR bin di bin di CentOS itu sangat banyak sampai 730? Yaitu karena Red Hat menggabungkan antara fungsional antara bin dan /usr bin itu menjadi satu fungsi yang sama. Jadi secara singkat ya, kalau tidak ada USR bin maka Linux ini juga tidak akan bisa berjalan sama sekali. Oke. Karena di dalam /usr bin ada file-file yang dibutuhkan, yaitu file yang harus ada di dalam bin tadi. Dalam directory bin ini file yang harus ada, dan semua ini diakomodir di dalam USR bin. Oke. Nah, bin ini isinya apa? Binary. Bin ini adalah binary. Binary itu apa? Ya contoh, kalau teman-teman perhatikan, kalau di Windows pengelompokan file system itu dikelompokkan ke dalam direktori utamanya adalah direktori Windows, oke. Kemudian direktori program files, oke, dan direktori users. Ini umumnya di dalam Windows seperti itu ya. Nah, kalau di dalam Linux tidak seperti ini. Nah, bedanya apa? Di dalam Windows semua dikelompokkan berdasarkan vendor. Oke. Dalam program files ada vendornya Microsoft. Dalam vendor Microsoft ada directory Edge, ada aplikasi Edge. Dalam aplikasi Edge ada directory application. Nah, di dalam sini ada Microsoft Edge.exe. Ini Edge.exe ini kita namakan sebagai
binary adalah file executable, file yang bisa dieksekusi oleh sistem. Ini di Windows. Oke, di dalamnya ini ada directory lainnya, di dalam directory yang lain. Seperti contohnya ada directory CRT 140 DLL. Oke, kemudian dual engine adapter DLL dan macam-macam DLL-nya ini. Nah, ini DLL ini dinamakan file library kalau di Windows. Oke, kalau di Linux jenis DLL ini adalah file library. Library itu adalah kita lihat definisinya yang gampang. Oh, tidak ada penjelasan di sini. Oke, library itu adalah mapping antara user space, library adalah kumpulan dari ya sesuai namanya ya, library ya perpustakaan ya, perpustakaan antara mesin, antara sistem operasi dan level aplikasi. Jadi contoh misal tadi seperti Microsoft Edge ya, Microsoft Edge aplikasi. Nah, ada aplikasi Exe seperti ini. Untuk menjalankan Exe ini dia akan membutuhkan membuka library untuk bisa berinteraksi dengan file sistem, dengan file, dengan directory, kemudian dengan koneksi jaringan. Kemudian dia akan butuh library yang berinteraksi dengan macam-macam dari yang disediakan oleh sistem. Nah, jadi ada binary, ada library. Oke. Nah, di Linux binary, library, kemudian kalau yang di Windows ini ada file datanya ada di sini juga, kemudian ada file file lokal juga ada di sini. Ini share file yang di share yang di share antara user, dan juga ada file help juga ada di dalam ini. Nah, kalau di Linux nggak seperti itu. Di Linux semuanya itu dipisahkan ke dalam di Linux semuanya dipisahkan ke dalam binary, disimpan semua ke dalam bin. Kalau di sini dalam hal ini disimpan dalam USR bin atau USRS bin. Kemudian yang library disimpan di lib, USR lib, atau lib64, USR lib64. Nah, sebenarnya dua itu yang bisa membuat aplikasi jalan itu sebenarnya butuh binary dan library. Oke. Nah, kalau di Linux semua itu dipisah. Nah, kita tahunya bagaimana? Contoh, kita masukkan ke dalam cd bin. Oke. ls. Saya punya file namanya ls file ls. Oke. ls. Oke. File ls ini kalau di Windows ini adalah file exe atau file com. Kalau dalam directory Windows namanya com. Oke. Nah, file ls ini kita ingin tahu library-nya kemana saja. Kita ketikkan ldd ls. Seperti teman-teman lihat, coba lihat. Linux VDSO, ini berarti /lib Linux VDSO, /lib libse Linux, /lib64 libcap SO2. Semuanya ini merujuk ke library-nya ke dalam directory lib. Coba perhatikan, lib64, lib64, dan ini /lib. ls min l /lib lib Linux Linux VDSO ini langsung ke kernel, Oke. Nah, ini semua merujukannya langsung ke library. Nah, ini yang membedakan Linux dan Windows secara struktur directory. Kemudian kalau ada file locales seperti tadi, file locales ini contohnya seperti
apa bahasa yang disupport oleh Windows, oleh aplikasi ini, aplikasi Edge ini. Nah, kalau di Linux itu semua disimpan di dalam /usr share. Semua disimpan di dalam share. Nah, di sini bisa lihat akan disimpan dalam /usr share local. Oke, seperti teman-teman lihat di sini. Jadi semua aplikasi ketika kita membangun aplikasi di Linux itu tidak harus merujuk atau tidak harus membuat direktori sendiri, menyediakan file sendiri untuk file-file untuk mensupport supaya aplikasinya itu bisa jalan. Cukup menggunakan library yang sudah tersedia di Linux dan menggunakan local share files yang sudah tersedia di Linux. Nah, itu lebih sebenarnya kalau dipelajari secara lebih seksama, dipelajari dengan serius, sebenarnya mendevelop aplikasi di Linux itu jauh lebih mudah gitu, lebih mudah karena semua library dan semua share files yang bisa dipakai di library, headers file atau apapun itu tersedia di Linux ini. Gitu. Jadi tidak harus membuat library sendiri untuk membuat aplikasi Anda jalan. Seperti itu. Oke. Ini kita lihat /user, kemudian /dev. /boot. /boot ini isinya apa? Isinya adalah kernel. Apa itu kernel? Kernel adalah aplikasi yang pertama sekali dijalankan oleh komputer ketika handover dari bootloader kepada kepada sistem operasi. Jadi kernel ini pada dasarnya adalah sistem operasi. Oke, pada dasarnya sistem operasi. Kalau ini dasarnya sistem operasi, berarti distro itu apa ya? Distro itu adalah advance-nya dari sistem operasi, pelengkapnya dari sistem operasi. Karena kalau hanya ada VM Linux saja, VM Linux ini hanya akan mengenali hanya akan memberikan hanya akan memberikan interface kepada aplikasi supaya bisa mengakses hardware layer atau bagian pada dasarnya ketika kita menggunakan komputer, kita itu sebenarnya sedang mengutilisasi hardware kan ya sebenarnya. Kita sedang menyuruh sistem operasi untuk memberikan akses hardware kepada kita, memberikan akses RAM kepada kita, memberikan akses CPU kepada kita, memberikan akses keyboard dan mouse kepada kita, kan seperti itu ya. Nah, kernel itu adalah interface dari aplikasi supaya bisa mengakses layer-layer hardware kepada kita. Gitu. Lebih kurang seperti itu. Nah, di sini VM Linux ini adalah kernel kita. Di sini adalah kernel kita. Berapa ukuran kernelnya? Kita lihat. Ada komen LL itu sama dengan ls-l ya. Teman-teman bisa lihat kalau saya ketikkan alias ls-l color auto. Nah, LL. Kalau saya l dot titik, nah, tampilkan direktori yang hidden. Oke. Nah, di sini saya jadi tahu kalau ada alias-alias lain yang tersedia di Linux saya. Oke. Ukurannya adalah 9 mega 514 kilobyte H. Nah, H ini berarti human readable format. Nah, bisa lihat 9,1 megabyte. Nah, ini adalah besar dari kernel kita. Jadi ketika komputer kita pertama jalan, BIOS akan mengarahkan
supaya membaca sektor pertama dari hard disk. Itu dibaca sebanyak 512 kilobyte. Oke. Nah, sektor pertama yang dibaca itu adalah hanya 512 kilobyte ya. Nah, itu tidak mungkin dihandle oleh VM Linux. Jadi kita nggak mungkin memasukkan kernel kita dalam 512 kilobyte itu. Karena itu, kita kenal namanya grub. Grub itu adalah bootloader. Grub bootloader. Oke. Nah, kita kenal grub bootloader. Oh, kecil sekali. Coba dari Wikipedia saja. Nah, ini adalah bootloader. Bootloader ini menjembatani antara BIOS kepada sistem operasi. Jadi, bootloader akan diinstal di dalam 512 kilobyte sektor pertama. Oke, 512 byte sektor pertama, dan kemudian bootloader ini akan memanggil file kernel ini untuk dijalankan. Nah, itu cara bekerjanya sistem booting sistem operasi. Oke, berikutnya ada directory dev. Nah, dev itu apa? Dev itu adalah directory, kita lihat dari FHS. Dev itu device files, adalah directory tempat location spesial atau device files. Nah, device files itu apa gitu? Nah, di Linux itu semua perangkat kita, baik perangkat hardware kita maupun hardware kita maupun sistem call kernel atau sistem call-nya Linux atau sistem atau special file seperti device null atau device zero atau macam-macam, itu semua dikenali sebagai files. Itu di Linux seperti itu. Termasuk di sini teman-teman bisa lihat RTC. RTC ini adalah real time clock. Itu juga dikenali sebagai files. Kemudian PPP ini point to point protokol. Nah, ini juga dikenali sebagai files. Kemudian ada satu lagi adalah DM0. DM0 ini adalah DM0. DM0 itu adalah saya lupa. Sorry. Device mapper. Device mapper ini adalah virtual volume, virtual device dari Linux kita. Jadi saya punya device asli yaitu /dev SDA misalnya seperti. Oke, saya punya SDA. Ini disk saya yang asli. Oke, kemudian ini di map ke dalam. Saya menggunakan di sini di CentOS saya menggunakan LVM. LVM itu adalah Logical Volume Manager. Nah, dalam Logical Volume Manager, ya teman-teman bisa lihat SDA1 tipenya Linux, SDA2 itu Logical Volume Manager. Oke. Lanjut. Kemudian ada file TTY. TTY itu terminal. File terminal itu contohnya gimana? Ini saat ini sedang kita buka
Nah, ini terminal device TTY1. Kemudian saya pencet Ctrl Alt F2. Root 1323. Nah, ini terminal nomor 2. Kemudian saya buka lagi root. Ini terminal nomor 3. Kemudian saya lihat siapa yang lagi login pakai command W. Nah, root TTY1, TTY2, TTY3. Nah, ini adalah terminal. Oke. Nah, itu juga dikenali sebagai file di Linux. Oke, TTY. Nah, ada berapa TTY yang disupport oleh Linux? Ya, di sini kita bisa lihat di sini ada 64 ya. 64, tapi ini masih bisa ditambah. Masih bisa ditambah karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Oke. Kemudian ada file lainnya itu seperti zero. Zero ini adalah device file untuk membuat sesuatu menjadi nol atau kosong. Contoh, kalau file zero ini saya kopikan ke dalam directory, ke dalam disk saya tadi SDA1, maka SDA1 saya akan tiba-tiba isinya akan menjadi kosong. Aneh ya. Ya, tapi memang gitu kenyataannya. /dev 0 gitu. Jadi mengkosongkan semua SDA1 saya, menimpa SDA1 saya dengan nol semua. Oke. Ada lagi device 0. Nah, device 0. Nih, device 0. Device 0 membuat semua yang disimpan, semua file yang semua output kalau diarahkan ke /device 0 maka akan hilang, akan diabaikan di sistem. Ini agak membingungkan, tapi nanti kita akan ketemu sama penggunaan ini device ini. Lanjut. Kemudian ada di media. Nah, kalau di Red Hat Base, directory /media ini sangat sering terpakai, apalagi kalau dari mode GUI. Nah, ini setiap kali ada flash disk yang dipasang atau CD yang dimasukkan dalam CD-ROM, nah itu semua akan dimount ke dalam directory /media. Kemudian ada directory /mnt. Nah, /mnt isinya ini adalah tempat kita mounting atau tempat kita membuka disk atau file disk, kita buka ke dalam sistem. Nah, ini generiknya kita pakai /mnt, cuman di Red Hat Base sistem operasi distro mereka menggunakan di /media. Tapi ini yang manapun kita gunakan sebenarnya nggak ada masalah karena fungsinya sama. Kemudian ada /opt. Di sini masih kosong /opt karena belum ada di sini saya belum install aplikasi apapun di sini yang butuh /opt. Kemudian ada proc. Nah, proc ini, directory proc ini menyimpan semua status dari sistem operasi ini dari kernel level perspektif. Teman-teman tahu kalau di Linux untuk melihat proses yang sedang berjalan di Linux, kita pencet PS EX, untuk menampilkan proses di Linux. Apa yang bisa dilihat? Seperti contoh dengan command PS spasi AX ini, PID, TT nomor berapa, statusnya apa, time-nya berapa, sudah berjalan berapa lama, dan komen yang jalan itu apa. Teman-teman bisa lihat ini PSAX ini sama seperti kalau teman-teman pakai Windows Task Manager. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih, aplikasi background process ini semua adalah proses ID. Adalah proses. Ini sama seperti yang terlihat seperti di Linux ini.
Nah, kalau dilihat di yang details, ada PID-nya juga yang sama. Di Linux juga ada seperti ini, PID. Statusnya apa? Running, ada starting, ada macam-macam. Oke. Kemudian ada siapa yang sedang menjalankan? Menjalankan ini usernya, ini saya sendiri di Zulfikar. Kemudian besarnya CPU berapa banyak? Nah, itu semua bisa dilihat di Linux seperti ini. Yes. Nah, lebih lanjut tentang command PS ini, teman-teman bisa coba bereksperimen dengan pakai command PS seperti ini. To see every process, setiap proses dalam sistem menggunakan command ini, ps-e, kemudian yang melihat usernya juga, psaux. Nah, itu user root, sedang login root, kemudian mana lagi? Ini teman-teman lihat yang di dalam tanda kurung apa ya, kurung siku. Oke, ini adalah proses yang dijalankan oleh kernel modul. Oke. Nah, PID nomor 1 itu apa? Adalah sistem D. Ini yang pertama kali dijalankan setelah kernel dibaca. Setelah kernel dibaca saat booting. Itu di sini menggunakan sistem D. Oke. Kalau di Linux lama itu menggunakan init. Nah, sekarang kalau di Red Hat base itu menggunakan sistem D. Oke. Kemudian PSAX-H. Nah, ini menarik nih. -H. -H ini secara hierarki. Contoh, saya barusan menjalankan PSAX-H ini di dalam command bus, di dalam environment bus, di TTY nomor 1. Oke. Saya login sebagai user root. Nah, saya login, saya dapat satu PID. Saya menggunakan bus, saya dapat satu PID. Saya menjalankan program PSAX, saya mendapatkan satu PID. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat yang paling pertama paling atas yaitu PID nomor 2. Sebelum PID 2 ya PID nomor 1, yaitu sistem D tadi. Oke. Nah, PID nomor 2, nah, kemudian menjalankan PID nomor 3 tergantung dengan PID nomor 2. Ini hierarkinya seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian, nah ini sistem D paling atas. Kemudian sistem D menjalankan sistem D jurnal D, kemudian dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kalau kita mau mengkill satu user, ya kita tinggal, contoh, saya tadi punya TTY nomor 3. Oke, kita coba TTY nomor 3. Kita coba ping, terus 92, 0801. Kita coba ping gateway ya. Kita biarkan saja. Kita coba PSAX. Nah, dia sedang ngeping. Kalau kita kill bagaimana? Kita kill PID-nya 1387. Oke. Kita coba PSAX lagi. Sudah hilang ya, TT3. Kemudian kita lihat terminated. Ini sudah di-kill. Oke. Saya mau meng-kill user ini dari sistem. Kita tahu dia di TT nomor 3 di sini ya. Nah, kita bisa nge-kill 1317-nya atau 1315-nya. Kita coba ya kill langsung 1315-nya. 1317. Oke. Oke, langsung terkill, langsung logout. Oke, berarti 13, 17, dan 13, 15 tadi itu saling kalau 13, 17 itu di kill, otomatis 13, 15 juga akan terkill gitu. Nah, 13, 15. Nah, ini TTY nomor 3 sudah menjadi 1391. Oke, TTY 3 itu akan buka login prom kembali. Oke, oh ya, apa hubungannya saya menunjukkan PID tadi dengan slash proc? Oke, kita kembali, kita coba lagi login di TTY nomor 3. Kita coba ping kembali. Teman-teman bisa lihat TTY nomor 3 1425 itu sudah melakukan ping ya. Nah, di dalam slash proc kita akan lihat 1425.
ada PID 1425. Oke, jadi semua PID di dalam proses PSIX itu akan tersimpan di sini. Oke, begitu kita kill, kita stop, ini kita stop, ping kita stop, kita lihat kembali, 1425 sudah hilang. Oke, kemudian kita coba jalankan lagi, ping, nah kita cek lagi, kita coba grab, ping, nah 1430. Kita coba lihat ada enggak 1430. Ada 1430. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi semua direktori ini adalah status dari komen yang berjalan saat ini. Jadi bayangkan kalau teman-teman punya ribuan aplikasi sedang berjalan, maka teman-teman akan melihat PID ini juga ribuan di sini. Oke. 1430. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa saja yang bisa dilihat. Ya, bisa lihat seperti komennya apa. Komennya adalah ping. Oke. Kemudian bisa lihat start dan segala macamnya. Oke. Terus apa lagi yang bisa dilihat di sini? Ini tentang PID. Nah, yang ini adalah tentang, bisa dilihat tentang status dari kernel itu sendiri. Apa yang bisa dilihat dari kernel? Oke, contoh di sini bisa lihat CPU info. CPU info berarti status dari CPU kita. Informasi tentang CPU. CPU info. Nah, di sini bisa lihat CPU Intel Xeon E3. Kemudian saya punya core-nya 1. Oke. Bisa juga dengan komen ls CPU. Sama, hasilnya sama. Oke, thread per core 1, CPU-nya 1, kemudian soketnya 1. Ya, berarti ini CPU single core. Oke. Kemudian bisa lihat apa lagi? Mem info, memory info. Tentang memori. Kita bisa lihat di sini total memori ada 2 GB. Memori kosong ada 1,68, memori available ada 1,7. Oke, buffer dan segala macamnya. Kemudian ya, ini semua tentang penggunaan memori kita. Oke. Kemudian kita bisa ngelihat lagi IR keys. IR keys ada di sini juga. Oke. Kemudian kita bisa melihat devices. Device apa yang terdetek di sistem. Oke. Karakter device, memory, TTY, TTYS, dan seterusnya, USB, TTY, USB, kemudian block devices. Oke. Terus apa lagi bisa kita lihat? Kita bisa melihat juga uptime. Nah, uptime ini begini susah dibaca. Kalau kita ketikkan saja uptime langsung, nah ini lebih mudah dibaca. Oke. Sistem sudah berjalan 50 menit. Berarti sharing kita sudah berjalan 50 menit juga. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kemudian ada 2 lagi. sys. Sys ini juga directory yang hanya bisa dikontrol oleh root user. Oke. Ini digunakan oleh kernel untuk untuk menyimpan data variabel-variabel kernel. Oke. Kemudian ada directory /tmp. Nah, tmp itu directory tempat menyimpan, siapa saja boleh mengisi directory tmp ini. Tapi ada batas waktunya. Batas waktunya adalah 10 hari. Dalam 10 hari, ya otomatis filenya akan terhapus. Dan apa yang menarik dari tmp ini adalah, teman-teman perhatikan ini ada kode T di sini. Ini tmp ini semua aslinya bisa ditulis oleh semua user. Oke, semua user boleh menggunakan. Ada karakter T di sini. T ini artinya sticky. Sticky artinya kalau kita katakan saya punya 2 user di sistem, user 1 dan user 2. Kalau user 1 menulisi directory tmp, membuat file, katakan file user1.txt. Nah, user 2 yang mau membaca di tmp ini,
ketika dia membaca file punya user1.mp, dia tidak bisa melakukan itu, meskipun filenya bisa terlihat. Oke, begitu juga user2 tidak bisa menghapus file-file milik user1. Nah, apa bedanya dengan /home? Nah, di dalam /home antara user tidak bisa saling melihat satu sama lain file yang mereka punya. Namun di TMP semua bisa saling melihat filenya, tapi tidak bisa melihat kontennya dan juga tidak bisa menghapus atau modifikasi apapun. Oke. Kemudian ada /usr. Ya, seperti teman lihat, /usr ini lebih mirip seperti directory slash juga, ada bin, lib, lib64, sbin, share. Oke. Nah, ini persis mirip seperti di directory utama. Kemudian directory var. Nah, ini adalah directory tempat aplikasi-aplikasi menyimpan status mereka ketika sedang berjalan. Nah, apa yang disimpan di situ? Contoh, mereka bisa menyimpan nomor PID aplikasi mereka. Mereka bisa menyimpan menulis log files mereka di sini juga. Kemudian bisa menyimpan kalau sistem operasi juga dia bisa menyimpan status message and status kernel, kemudian status siapa yang login dan logout dan seterusnya. Nah, di sini directory var log itu spesial. Teman-teman kalau bekerja di bidang IT yang menggunakan Linux sangat sering ya. Kadang-kadang troubleshooting sesuatu itu seringkali kita mulai dari menganalisa isi dari var log, directory /var/log ini. Oke. Nah, apa yang bisa dilihat di sini contoh kita bisa lihat. Nah, ini ada komen tail. Tail ini artinya baca baris-baris terakhir dari file messages. Nah, bisa lihat di sini. Oke. Saya bisa ketikkan tail f messages. Ini untuk membaca dan menunggu. Jadi dia tidak langsung keluar. Teman-teman lihat ini blinking ya. Katakan user ini kita keluar, user nomor 3, user 2 juga dikeluar. Oke. Teman-teman lihat TT3 stop. Oke. Sessionnya logout. Kemudian TT2 juga stop dan mulai lagi start dari TT2 dengan halaman login. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, info ini juga bisa lihat di secure. Oke. Saya ketikkan root. Kita bisa lihat di sini root login di TT nomor 2. Oke. Kita exit. Kita ketikkan misalnya Denny. Kita buat passwordnya asal saja. Kita buat dia salah login. Nah, kita akan melihat di sini. Di secure ini akan menuliskan check password, usernya unknown, usernya nggak dikenali. Oke. Authentication failure. Artinya usernya nggak dikenali, mencoba login ke sistem ini, nama dia menggunakan user Denny, nah authentication-nya failure. Nah, kebetulan di dalam sistem ini, di dalam VM server 1 ini, user Denny ini tidak ada. Kemudian kita coba dengan root. Oke. Root, kita kasih passwordnya asal, kita buat salah login. Oke, login incorrect. Nah, kita lihat authentication failure, login UID. Dari root authentication failure. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya. Ini adalah message kalau usernya tidak dikenali, dan ini adalah user dikenali tapi salah password atau tidak bisa login. Oke, itu saja kali ini. Saya akan berikan kembali session berikutnya nanti. Kita sudah bahas Linux file system, kemudian
directory Linux dan fungsinya. Saya sudah memberikan beberapa overview-nya barusan. Mohon maaf kalau kurang ada penjelasan yang kurang pas atau kurang dipahami. Kemudian ada beberapa perintah dasar Linux yang umum digunakan ya. Barusan kita sudah mencoba beberapa command seperti ls, ps, kemudian command cd, kemudian command tail, kemudian command apa lagi ya tadi? Oh, kita bisa lihat di sini command udah kita ketikkan tadi apa aja. History. Command cat. Wah, sudah banyak kita belajar command-command ini. Tail, ls, ps, command ping, command kill, command uptime, command alias, kemudian command wc, kemudian command pwd, kemudian nmcli, ip, command hostname, kemudian hostname ctl, kemudian ada command apa lagi nih? Wah, banyak sekali yang sudah kita lihat ya. Command df, ada command fdisk, ada command apa satu lagi, get enforce, set enforce, command vi, shutdown, dan ada command reboot. Oke. Wah, banyak sekali ya, mudah-mudahan ini memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan ya silahkan memberikan pertanyaan langsung di komen saja. Mudah-mudahan lain waktu bisa saya usahakan menjawabnya dengan penjelasan yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti tutorial sharing ini. Mudah-mudahan memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.